Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video, yaitu arti dari tata cara salat, gerakan salat. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah sikap berdiri tegak. Ini secara hakikat artinya kamu atau manusia ketika berdiri tegak ini harus bisa menghilangkan sifat keakuannya, kemanusiaannya. Karena saat berdiri tegak seperti alif ini, yang berarti adalah aku adalah utusan atau Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya sebenarnya utusan. Kalau dari secara bahasa Arab artinya yang terpuji. Tapi jika yang dimaksud di dalam sholat ini adalah aku adalah utusan Allah, jadi bukan aku yang di sini ada Arda Nuri Mulyono, tetapi aku di sini sudah Muhammad, utusan Allah. Sikap berdiri ini adalah sikap Muhammad yang akan menjelaskan siapa diri Allah di dalam salat. Semoga sedikit ini bisa dipahami. Lalu kita teruskan dengan gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Perhatikan tangannya. Tangan di sini adalah seperti halnya seorang presiden atau perdana menteri atau raja yang turun dari pesawat. Ini adalah sikap melambaikan tangan atau suatu sikap memberi salam atau juga menyapa. Lalu siapa yang dimaksud disapa di sini? Itu adalah Muhammad menyapa seluruh alam raya ini. Udah seperti kisbeh. Karena Muhammad dan alam raya ini adalah kedudukannya sama, zahir. Tapi Muhammad ini bedanya adalah utusan. Dia ada khalifah, dia ada pemimpin alam raya ini, dia ada utusan. Jadi manusia itu diutus sebagai utusan atau khalifah. Sudah pernah mendengar kan? Jadi sikap ini adalah sikap memberi lambaian tangan atau sikap sambil memanggil Allahu Akbar. Saya tidak mau menjelaskan lebih lebih spesifik lagi. Sebenarnya ketika dia menyebut Allahu Akbar ini dalam lisannya, itu adalah sebenarnya dia sedang menyebut dirinya dan juga alam raya ini adalah sebagai utusannya. Saya tak berani bilang inilah kenyataan Allah. Saya tidak berkata begitu. Oke, kita lanjut, kita teruskan. Setelah kita bertakbiratul ihram, lalu kita bersedekap atau memeluk diri sendiri. Artinya, jika yang pertama ini adalah hai alam raya,
hai semuanya, dan inilah aku, juga termasuk diriku. Lalu di dalam sikap ini, bacaan yang wajib adalah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya Muhammad ini menjelaskan siapa Allah dan sifat-sifatnya. Saya ulangi, jadi sikap ini adalah sikap yang seperti bicara lah. Dia bicara kepada dirinya sendiri, kesadarannya maksudnya, atau lebih jelasnya dia sedang mengajari nafsu pada dirinya sendiri bahwa inilah loh aku, Muhammad, utusan Allah, juga alam raya ini sebelumnya. Nah, juga alam raya ini adalah aku. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Muhammad ini ada menjelaskan itu. Lalu ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan Muhammad ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah pemilik alam raya ini. Kalau dibalik, jadi alam raya ini adalah pemilik nama Allah. Ups, jadi keceplosan. Bisa dimengerti ya. Jadi Muhammad ini adalah utusan dari Allah untuk menjelaskan siapa dirinya sendiri. Ketika ini Allahu Akbar, alam raya, dan juga termasuk dirinya sendiri karena dia memeluk tubuhnya ya. Oke, next. Ini adalah sikap ruku. Ruku ini adalah suatu sikap yang menundukkan dirinya di hadapan sesuatu. Atau istilahnya misalnya dalam kerajaan atau dalam kerajaan atau di depan orang tua, di depan guru. Nah, ini adalah sikap yang merendahkan diri. Artinya sikap ini adalah sikap yang sangat bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan atau diperagakan atau dikisahkan dalam sebuah kisah, yaitu iblis yang tidak mau sujud pada Adam. Nah, sikap ini adalah bahwa maksudnya Muhammad, aku adalah utusan Allah. Muhammad dalam kurung, aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku tidaklah lebih baik dari alam raya ini. Aku adalah bagian dari alam raya ini. Jadi hakikatnya tanah, matahari, air, angin itu adalah kedudukannya sama, bahwa sesungguhnya kami ini adalah satu dari yang satu. Jadi ini adalah sikap yang bertolak belakang dengan iblis ya. Artinya dia ruku, dia memandang ke arah bawah tanah. Artinya dia juga menghormati bahwa tanah itulah sejajar dengan kami nilainya, bahwa manusia itu tidaklah lebih baik daripada tanah. Oke, next. Kalau iktidal itu sebenarnya hanya bacaannya aja berlain, tapi maksudnya sama persis dengan yang ini. Karena ini adalah video untuk YouTube, jadi durasinya sebaiknya jangan panjang lah,
karena orang akan bosan dan merasa terlalu panjang, jadi hemat kuota. Dan selanjutnya ini adalah sikap sujud. Sikap sujud adalah bahwa manusia itu adalah diciptakan dari tanah, dan ini adalah sikap yang paling dekat dengan Tuhan. Artinya Nabi Muhammad pernah mengatakan sikap inilah adalah sikap di mana manusia itu dekat dengan Tuhan. Oke, jika saya bongkar begini lebih jelasnya ya. Jadi sikap ini adalah jika Muhammad ini tahu sebenarnya dia itu diutus dari Allah, dan sebenarnya Allah itu adalah nama pemilik dari alam semesta ini. Artinya ketika dia bersujud pada kita bersujud, maksudnya mencium bagian dari alam semesta ini, yaitu tanah, bumi, maka itu artinya Adam itu atau Muhammad itu bersujud bukan kepada nama lagi, tapi melainkan dia bersujud kepada zatnya Allah. Ini sangat singkat, saya tidak mau menjelaskan lebih panjang. Next, ini ada duduk antar dua sujud yang menggambarkan atau menjelaskan mana hakikatnya adalah bahwa aku adalah Muhammad, aku adalah utusan Allah, dan aku akan hanya menjelaskan sesingkat mungkin. Jadi di antara duduk di antara dua sujud, dan di sini ada gambar kaki yang dilipat, bahwa itu artinya manusia harus bisa menahan rasa sakit atau tetap pada kesadaran bahwa aku adalah utusan, aku adalah Muhammad, aku adalah kecil. Jika kamu berpikir aku Allah, maka itu salah, karena Allah itu meliputi aku, langit, bumi, dan semuanya. Jadi Allah itu besar, luas. Jika kaki ini dilipat, artinya dia harus punya kesadaran bahwa aku itu juga bisa sakit, bahwa aku itu adalah bagian dari alam raya ini. Oke, next. Di tahiyat ini sama seperti artinya yang di atas, yaitu duduk di antara dua sujud. Tapi yang di sini yang paling kita sorot adalah jari telunjuk itu menyatakan bahwa dirinya menunjuk ya. Oke, kita bongkar sedikit ini. Oke, bacaannya suara bising sekali sih di luar, mobilnya banyak. Oke, kapan jari telunjuk itu bergerak? Semua banyak sih kalangan para alim-alim ulama, guru-guru punya definisi yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya makna jari telunjuk itu ketika tepatnya, kalau menurut saya ya, tepatnya adalah ketika bacaan pas seperti ini. Saya contohkan langsung bacaannya saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika membaca illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nah, saat saat bacaan illallah itu, maka jari telunjuk menunjuk. Maksudnya adalah seperti ini. Ini menurut saya, menurut
kajian hakikat ya. Kita boleh beda, tapi saya seperti itu. Ketika kita menunjuk itu sama halnya ketika bayangkan Anda sebagai masih sekolah di SD atau di SMP ya, terus kalian di absen, misalnya dipanggil Ardan Wuri Mulyono sambil mengacungkan jari, lalu Anda mengatakan saya Bu, ya mengerti ya. Ketika la ilaha illallah dan tangan jari Anda bergerak menunjuk. Nah, ketika membaca tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah, dan aku adalah bagian dari alam raya ini, yaitu zat pemilik nama Allah. Oke, next. Ini sama. Lalu ini salam. Gerakan terakhir dalam salat yaitu salam. Ketika kita melakukan salam ini, bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala rahmat kepada kalian semua. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi Allah sering menyebutnya kami dalam Al-Quran. Allah kami dalam Al-Quran itu sering menyebut kami. Maka inilah gerakan inilah yang menggambarkan bahwa kami, saya, kanan, kiri, kami semua, alam raya ini adalah sesungguhnya satu. Oke, begitu saja. Karena ini mungkin terlalu panjang, nanti pada semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.